Ya, salam Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Hendrik Pardede, dan saya akan melanjutkan mengenai fungsi malaikat membuat proses untuk dapat berkemenangan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa bagaimana gereja kami mengalami suatu proses sehingga tujuan Tuhan tetap terjadi melalui apa? Melalui daripada penyertaan malaikat-malaikat untuk mendukung daripada pelayanan kita. Pelayanan kami di The Throne Ministry. Nah, sekarang saya mau sampaikan, apakah memang itu terjadi kepada semua orang? Saya percaya bahwa itu terjadi kepada semua gereja, semua orang yang percaya. Bahwa setiap orang percaya harus bisa melalui rencana Tuhan. Nah, banyak teologi ataupun banyak pandangan bahwa ketika engkau sudah menerima Tuhan Yesus, maka segala sesuatu jalanmu adalah jalan yang mulus. Segala sesuatu adalah sesuatu yang menjadi berkat berlimpah. Sehingga banyak orang-orang yang datang ke gereja bertobat dengan suatu tujuan bahwa dia mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Sehingga banyak juga pelayanan yang mengiming-iming daripada hal ini. Ya, dalam tanda kutip Bapak Ibu, kalau kita sebagai mungkin sales ataupun kalau gereja dianggap, ada orang yang menganggap gereja itu sales, maka dia harus mengetahui produk apa yang dia berikan. Sehingga sepertinya bahwa gereja itu adalah mengiming-iming orang untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik, tapi gereja bukan mengiming-iming dan gereja bukan sales. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan ditawarkan kepada dunia, tapi diberitakan kepada dunia. Nah, lain Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kamu datang karena kalau kamu jadi Kristen maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang enak, sesuatu yang luar biasa. Sampai Bapak Ibu juga saya diajarkan bahwa gereja itu harus melayani manusia sampai excellent Bapak Ibu. Saya percaya pelayanan kepada Tuhan harus excellent, kepada manusia excellent, bukan karena tujuannya kepada menyenangkan manusia, tapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang saya mau sampaikan ini menjadi latar belakang bahwa orang percaya ataupun gereja yang bertumbuh tidak harus, ataupun kalau menurut saya adalah dia harus mengalami tadi perjumpaan dengan Tuhan, dan setelah itu dia akan mengalami peperangan rohani. Saya sudah bercerita mengenai bagaimana gereja kami The Throne Ministry mengalami peperangan rohani. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami tidak mengalami hal-hal yang baik. Segala sesuatu bagus. Banyak orang yang akan datang. Enggak, justru kami mengalami tadi pergumulan-pergumulan, mengalami hal-hal yang harus kami mengerti mengenai apa itu rencana Tuhan. Dan kami mengalami satu lembah, melewati lembah, tapi malaikat-malaikat, sekali lagi Bapak Ibu, malaikat-malaikat bekerja dan menjadi teman kami untuk membawa kami sampai kepada tujuan Tuhan. Bahkan mereka bekerja, bahkan mereka berperang secara rohani. Mereka menghibur kami, mereka memperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan melalui mereka yang membuat hati kami, membuat hidup kami, membuat rohani kami terus bernyala-nyala bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat pola daripada apa yang terjadi di dalam akhir zaman adalah pola hal seperti ini. Bahwa kita melihat di dalam perjanjian baru bahwa banyak gereja, histori daripada gereja, sejarah gereja adalah ketika gereja sudah mulai diterima, tiba-tiba terjadi gereja mengalami penganiayaan. Kalau zaman dulu mungkin orang Israel mengalami penganiayaan karena mereka meninggalkan Tuhan. Tapi kenapa gereja yang sungguh-sungguh dengan Tuhan justru mengalami penganiayaan Bapak Ibu? Inilah sesuatu rencana Tuhan yang besar. Tapi melalui penganiayaan gereja menjadi suatu kesaksian, organisasi kesaksian
terbesar di dunia sampai ribuan tahun sampai sekarang. Nah, begitu juga Bapak Ibu di dalam gereja kita. Ketika kita mulai sampai untuk mengetahui rencana Tuhan, maka ada suatu proses yang saya sampaikan tadi. Proses ini, tapi saya percaya dan saya mengalami dan kami mengalami, ternyata malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang sangat setia. Mereka terus menerus membawa kami, bekerja sama dengan kami untuk membangun daripada gereja ini. Bagaimana caranya? Saya mendapatkan pengetahuan ataupun saya diajar bagaimana saya bisa menciptakan lagu-lagu rohani. Lagu-lagu rohani untuk apa? Untuk sampai kepada penyembahan di hadapan tahta. Karena saya melihat, Bapak Ibu, saya mengalami bahwa apa yang terjadi, apa yang ada di pasar lagu-lagu rohani tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan kepada gereja kami. Kami mau menyembah di hadapan tahta, tapi lagu-lagu yang tersedia di pasaran, Bapak Ibu, ya, kalau saya katakan di pasaran adalah bukan pasaran, tapi apa yang ada yang saya mau itu gak sesuai lagi. Dan Tuhan mengutus malaikatnya mengajar saya untuk membangun ataupun membuat lagu-lagu rohani supaya kami bisa masuk di dalam tahta Tuhan. Dan ketika saya mulai menciptakan, dan akhirnya biasa Bapak Ibu, saya menciptakan banyak dan saya serahkan kepada kedua adalah kepada pemusik. Pemusik-pemusik mulai banyak yang datang Bapak Ibu. Dan pemusik-pemusik kami diberikan hikmat untuk mendapatkan ataupun membuat ciptaan-ciptaan aransemen mengenai bagaimana kita menciptakan ataupun masuk di dalam tahta Tuhan. Sehingga yang dulu kami merasa bahwa dengan begini musik sudah cukup, tapi sekarang kita melihat ada terobosan-terobosan baru, bahwa musik-musik diciptakan untuk sampai masuk ke dalam tahta Tuhan, tahta yang besar. Karena di hadapan tahta itu adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya pemusik, begitu juga penari, begitu juga WL, begitu juga pendoa dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu semuanya dari gereja, jemaat gereja bisa menjadi dipakai Tuhan. Malaikat tidak hanya memilih satu orang, tapi malaikat-malaikat itu mengajak semua orang di dalam gereja untuk menjadi penyembah-penyembah dan untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, banyak orang mengatakan, kenapa susah-susah? Dulu kan Bapak juga hamba Tuhan. Kita bisa melihat bahwa hamba-hamba Tuhan banyak yang sukses. Satu orang aja cukup. Kalau dia khotbah, maka dia punya urapan. Ribuan orang akan datang kepada Tuhan. Kenapa sekarang the throne harus susah-susah ataupun gereja harus susah-susah? Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Malaikat mengajar saya adalah 4 hal rohani. 4 hal level rohani yang diajarkan kepada saya. Pertama adalah ketika tadi saya katakan bahwa ketika engkau mempunyai komitmen kepada Tuhan, maka engkau sudah masuk dalam suatu level yang namanya adalah level pertobatan. Tapi ketika kau masuk dalam level pertobatan, maka kau harus pasti mendapatkan suatu permasalahan. Kau harus dibentuk Tuhan menjadi level di mana kau akan masuk di dalam sesuatu rencana Tuhan. Maka segala sesuatu yang sudah kau sampaikan ataupun kau dapat, maka Tuhan sedang membentuk daripada kehidupanmu, membuat daripada tujuan hidupmu berubah. Begitu juga gereja. Yang selama ini kita katakan, oh saya sudah melayani gereja dengan pengurapan daripada pendeta, urapan daripada gembala. Tapi Bapak Ibu, ketika kau masuk di dalam rencana Tuhan, maka kau akan tahu bahwa ternyata bukan hanya saya yang dipakai Tuhan. Tuhan mau memakai kita semua. Seluruh gereja, seluruh jemaat, semuanya mau dipakai Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, malaikat-malaikat itu mau bekerja sama dengan gereja kita. Dia memakai saya menciptakan lagu. Dia memakai saya, memberikan saya hikmat-hikmat. Tapi dia juga memberikan daripada pemain-pemain musik. Pemain-pemain musik menciptakan musik-musik yang baru.
Saya sudah ceritakan bagaimana pemusik-pemusik itu menciptakan lagu, bahkan kadang-kadang mereka mengalami sesuatu masalah ataupun sesuatu suasana yang supranatural, sehingga mereka bisa juga bermain musik berjam-jam dengan sukacita. Begitu juga dengan WL, begitu juga dengan penari dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan, malaikat-malaikat mau membawa kita, untuk membawa kita kepada kemenangan sampai kepada tujuan Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Kau datang ke gereja bukan hanya untuk mendengar daripada pengkhotbah. Kau datang ke gereja bukan supaya kau disenangkan. Kau datang ke gereja bukan karena untuk dilayani, tapi kau datang ke gereja karena ada rencana Tuhan yang besar menjadikan engkau pelayan-pelayannya, pekerja-pekerjanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Disitulah peran daripada malaikat mengajarmu bersama denganmu, dan mereka berperang bersama denganmu untuk menjadikan kau menjadi orang-orang yang menang dan menjadi lebih daripada memenang. Amin. Tuhan Yesus berkati.